Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel personal blog saya. Nama saya Amri Ilma. Dan di video ini kita akan melanjutkan membaca terjemahan Al-Quran di juz ketiga ya. Tapi mungkin sebelum kita mulai, saya mengingatkan diri saya sendiri apa motivasi dari kenapa sih saya ingin membaca terjemahan Al-Quran ini. Karena saya ingin satu saat nanti bisa tadabbur atau merenungi, memikirkan dan menyerap makna ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini tadabbur itu menjawab pertanyaan subjektif, yaitu apa makna ayat tersebut bagi saya. Namun untuk sampai ke tahap sana, saya pikir perlu membaca dulu seluruh arti dari Al-Quran secara berurutan, dari mulai Al-Fatihah hingga An-Nas, yang mana itu belum pernah saya lakukan seumur hidup saya. Jadi ini adalah usaha pertama saya untuk ke arah situ, gitu ya. Nah, setelah membaca secara keseluruhan, barulah nanti kita bisa kombinasikan lagi dengan sambil membaca tafsir, yaitu studi berbasis riset dan keilmuan, di mana tafsir itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih objektif, seperti apakah pemahaman saya terhadap ayat ini sudah benar, makna linguistik dari ayat-ayat tersebut, konteks sejarahnya, sebab-sebab turunnya ayat tersebut, sampai bagaimana sahabat Nabi memahami ayat tersebut. Nah, sebelum kita mulai membaca arti dari juz 3, juga mungkin kita rekap sedikit ya episode sebelumnya, yaitu membaca arti dari juz 2. Jadi juz 2 itu kemarin ada 4 segmen utama, yaitu bagaimana kita bisa membangun sebuah peradaban besar. Dimulai dari bagaimana kita bisa menentukan visi, identitas yang independen, yaitu dengan ayat tersebut menerangkan pemindahan kiblat dari Yerusalem kemudian ke Masjidil Haram menghadap ke Ka'bah. Itu merupakan satu proklamasi independensi umat Islam dari bayang-bayang tradisi Yahudi. Kemudian umat Islam juga dideklarasikan sebagai umat pertengahan, yaitu yang adil dan pilihan. Segmen kedua adalah dalam membangun peradaban, siapkan SDM yang tangguh secara mental, yaitu melalui sabar dan sholat sebagai senjata utama kita. Kemudian juga Allah akan memberitahukan kita bahwa akan ada ujian-ujian berupa rasa takut, kelaparan, hilangannya harta dan jiwa, dan juga membersihkan akidah-akidah. Kemudian segmen ketiga barulah kita masuk banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang fikih dan hukum-hukum dalam Islam, mulai dari hukum pidana, keadilan, hukum wasiat, hukum puasa Ramadan, militer dan perang, hukum haji dan umroh, hingga hukum keluarga dan pernikahan. Nah, itu merupakan hukum-hukum itu bagian dari membuat konstitusi atau SOP yang komprehensif dalam membangun peradaban besar. Dan terakhir, siapkan pertahanan atau militer untuk menjaga konstitusi tersebut. Al-Quran menceritakan dan menutup juz 2 dengan kisah Tolut, Jalut, dan Daud, di mana Bani Israel di masa lalu meminta pemimpin angkatan perang. Tolut dipilih karena ilmu dan fisiknya, bukan karena nasab atau kekayaannya. Dan muncul juga sosok pemuda bernama Daud yang berhasil mengalahkan raksasa Jalut. Nah, sekarang kita akan masuk ke juz 3. Sebelum kita mulai, kita akan preview dulu ya. Jadi juz 3 ini isinya apa? Juz 3 ini dimulai dari Al-Baqarah ayat 253 sampai ayat terakhir 286, dan dilanjutkan dengan surat Ali Imran ayat 1 sampai 92. Kalau juz sebelumnya membahas tentang juz 1 sejarah peradaban, juz 2 itu konstitusi dan hukum sosial, bagaimana membangun peradaban yang baik, maka juz 3 ini akan membahas urat nadi peradaban dari sisi ekonomi dan juga teologi. Dan kemudian di paruh keduanya akan membahas dialog antar iman. Ada 5 segmen besar, yang segmen pertama itu adalah puncak teologi dan bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 253 sampai 260 ini akan ada ayat kursi, yaitu ayat paling agung dalam Al-Quran, yang mendeklarasikan mutlak tentang siapa itu Allah yang maha hidup dan maha mengatur. Kemudian tidak ada paksaan dalam beragama, ada kisah menghidupkan yang mati juga. Allah membuktikan kekuasaannya melalui debat Ibrahim dengan Raja Namrud. Kisah orang yang mati 100 tahun yaitu Uzair, dan kisah Ibrahim yang meminta bukti burung yang dihidupkan kembali. Itu adalah ayat 258 sampai 260-nya.
Nah, kemudian di segmen kedua ada sistem ekonomi Islam, di mana di dalamnya mencangkup infak dan juga riba. Al-Baqarah ayat 261 sampai 283. Di mana Allah membahas beberapa konsep di sini. Yang pertama adalah sistem ilahi, yaitu infak atau sedekah. Dijelaskan dengan perumpamaan yang sangat indah, di mana satu biji tumbuh menjadi 700 biji. Di sini diajarkan adab bersedekah, bahwa kita jangan mengungkit-ungkit dan jangan menyakiti hati penerima. Dijelaskan juga tentang sistem riba, di mana digambarkan sebagai orang yang kesurupan atau sempoyongan, dan juga ini adalah satu-satunya dosa dalam Al-Quran di mana Allah dan Rasulnya secara eksplisit mengumumkan perang terhadap pelakunya. Ayat 279. Dan di sini juga ada ayat terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 282 yang panjangnya itu satu halaman full. Di tengah ayat tersebut berisi tentang hutang piutang dan kontrak perjanjian. Jadi Islam sangat rasional dan sangat detail terkait dengan urusan keadilan finansial. Kemudian di segmen ketiga ada penutup surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Isinya adalah ikrar umat Nabi Muhammad, berbeda dengan Bani Israel yang sami'na wa asaina, yaitu kami dengar dan kami membangkang. Umat Islam mendeklarasikan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan ditutup dengan doa memohon keringanan kepada Allah. Ayat 286, ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat. Itu adalah hadiah luar biasa dari Allah, di mana Allah sendiri yang mengajarkan doa agar kita tidak dihukum jika kita lupa atau tidak sengaja. Masuk ke segmen keempat, masuk surat baru Ali Imran ayat 1 sampai 32. Setelah Al-Baqarah selesai, fokus suratnya itu bergeser. Al-Baqarah itu banyak berdialog dengan komunitas Yahudi, sedangkan Ali Imran ini banyak berdialog dengan komunitas Nasrani, di mana isinya adalah menjelaskan di Al-Quran itu ada ayat yang maknanya jelas atau pasti, dan juga ada yang maknanya itu samar atau metaforis. Nah, orang yang hatinya sakit akan sibuk mencari-cari makna ayat yang samar untuk membenarkan kesesatannya. Kemudian juga membahas tentang kecintaan pada dunia, bahwa manusia itu dihiasi dengan kecintaan pada syahwat wanita, anak, emas, perak, dan kuda pilihan. Dan terakhir kita masuk pada segmen kelima, kisah keluarga pilihan, yaitu keluarga Imran. Di sini cerita tersebut mulai dari istri Imran yang bernazar, kemudian lahirnya Maryam yang dirawat oleh Nabi Zakaria, lahirnya Nabi Yahya, hingga mukjizat lahirnya Nabi Isa tanpa ayah. Kemudian di dalamnya juga ada bantahan teologis, jika Isa dianggap Tuhan karena lahir tanpa ayah, Allah membandingkan dengan Adam yang lahir tanpa ayah dan tanpa ibu, di ayat 59. Secara logika rasional, ini adalah bantahan yang telak. Karena Nabi Adam bukan Tuhan, maka Nabi Isa pun juga bukan Tuhan. Dan juz ini ditutup dengan sebuah standar tertinggi. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Oke, itu sedikit preview tentang juz 3. Dan sebelum mulai, mari kita berdoa dulu agar kita dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Allahumma inni abduka ibnu umatika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku padaku. Adlun fiyya qadauk, ketetapanmu kepadaku adalah adil. As'aluka bikulli ismi huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamatahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi, penyejuk, penyubur bagi hatiku. Wa nurra sadri, cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, wa jala'a huzni, pelipur kesedihanku.
wa zahaba hammi, dan penghilang kegelisahanku. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai juz ketiga ini. Dimulai dari ayat 253. Sebelumnya ayat 252 ada penutup. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Ayat 253. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Footnote, menurut para mufasir yang dimaksud Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Lanjut, kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan bunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Ayat 255, Allah, ini adalah ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Footnote, sebagian mufasir mengartikan dengan ilmu Allah, ada pula yang mengartikan dengan kekuasaannya, terkait dengan kursi Allah. Ada juga yang mengartikan dengan tempat kedua kakinya, dan ada juga yang menafsirkan yang lain. Lanjut, ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Footnote, tauhid adalah setan dan apa saja yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 257, Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungannya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka orang yang kafir pun bingung. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Footnote, menurut sebagian riwayat, orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya itu adalah Namrud, Raja Babilonia. Dan kemudian di sini ditantang untuk menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan ialah membiarkan hidup, dan yang dimaksud dengan mematikan ialah membunuh. Perkataannya itu untuk mengejek Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Namrud juga berkuasa bisa menghidupkan dan mematikan dengan cara membiarkan orang hidup dan membunuh seseorang, yaitu mematikannya. Namun kemudian Ibrahim berkata dan menantang untuk menerbitkan matahari dari barat. Dan orang kafir itu pun bingung. Lanjut ayat 259.
Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah runtuh hingga menutupi puing-puing atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali. Dan Allah berkata, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak. Engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minummu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui, yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia, Ibrahim, menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Dia, Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sekedar sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer, kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Footnote, ini adalah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena riya, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain dan menyakiti hati orang yang diberi. Ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. 267. Saya catat dulu. Ini perintah untuk menginfakkan harta yang baik-baik. 267. Kita menginfakkan harta yang baik-baik.
Kemudian tadi sebelumnya juga ya, ayat 264. Kalau kita sedekah, jangan merusak sedekahnya dengan menyakiti perasaan penerima dan juga pamer. Ayat 264. Jangan merusak sedekah. Oke, sudah kita catat. Lanjut ya, sekarang ke ayat 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Footnote, hikmah adalah kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama. Ayat 270. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Footnote, nazar itu adalah suatu janji untuk melakukan suatu kebajikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya baik dengan syarat maupun tidak. Ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik darimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Footnote, yang dimaksud dengan menampakkan sedekah-sedekahmu di sini adalah dengan tujuan agar dicontoh orang lain, bukan untuk riya. Ini saya catat ya, ayat penting nih, ayat 271 tentang menampakkan atau versus menyembunyikan sedekah. Ayat 272. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak, melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Ayat 272. Niat bersedekah untuk semata-mata untuk mencari keridhaan dari Allah. Ayat 273. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Footnote, orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan setan. Lanjut, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Footnote, yaitu riba yang sudah diambil atau dipungut sebelum turunnya ayat ini, boleh untuk tidak dikembalikan. Lanjut, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Footnote, memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Ayat 277. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zolim, merugikan, dan tidak dizolimi atau dirugikan. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggat waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oke, ini saya catat dulu. Ayat 280, yaitu memberikan keringanan kepada orang yang berhutang kepada kita. 281, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan. Ini konsisten ya dengan ayat-ayat yang saya sudah baca di juz 28, di mana orang diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya saja, dan Allah tidak akan pernah dan tidak pernah menzolimi seseorang, tapi orang itu menzolimi dirinya sendiri. Kita lanjut ke ayat 282. Ini ayat terpanjang di dalam Al-Quran, yang panjangnya 1 halaman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang saksi laki-laki dan 2 orang perempuan di antaranya, orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang lupa, maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik itu utang kecil maupun utang besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Dan jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini ayat terpanjang ya, tentang hutang piutang dan juga kontrak perjanjian. Jadi Islam itu sangat rasional, sangat detail untuk urusan keadilan finansial. Ayat 283, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 285. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'ina. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Terakhir ayat 286 yang isinya jaminan dari Allah dan juga doa. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan membaca arti terjemahan bahasa Indonesia surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 286. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca surat selanjutnya, yaitu surat Ali Imran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Artinya Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Dia menurunkan Taurat dan Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Footnote, Al-Furqan ialah kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Lanjut, sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit, di bumi dan di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Footnote, ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. Lanjut, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Footnote, ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian, sulit dipahami atau hanya Allah yang mengetahui maknanya. Lanjut, adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Tuhan kami,
Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Ya Tuhan kami, engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Sesungguhnya orang-orang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala, bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa saja yang dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Footnote: pertemuan dua golongan itu adalah kaum muslimin dengan kaum musyrikin, terjadi dalam perang Badar. Badar adalah nama suatu tempat yang terletak di selatan Madinah. Ayat 14, dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia cinta terhadap nafsu, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Saya catat dulu. Ini kita lanjut ke surat Ali Imran. Ayat 14. Dijadikan indah harta dalam pandangan manusia. Ayat 15, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Footnote, orang yang telah diberi kitab adalah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ayat 20, kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Footnote, buta huruf artinya orang yang tidak tahu baca tulis. Menurut sebagian mufassir, yang dimaksud dengan ummi ialah orang musyrik Arab yang tidak tahu baca tulis. Menurut sebagian yang lain adalah orang-orang yang diberi kitab. Ayat 21, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Azab yang pedih dibilang kabar gembira.
pada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah disuruh menyampaikan kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Astagfirullahaladzim. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak punya penolong. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi kitab Taurat, mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan kejadiannya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Itu ayat yang suka kita baca ya setelah kita selesai sholat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ayat 28, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Ini ayat 28. Saya catat dulu. Jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ayat 29. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita, baik itu sudah kita ungkapkan atau belum. Ayat 30, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, ada di hadapannya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri atau siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya catat, ini ayat 31. Bahwa keutamaan mencintai Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan ini yang Allah tekankan, Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 32, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Jadi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran itu dilebihkan derajatnya di masanya masing-masing. Ayat 34, sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ingatlah ketika istri Maryam berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu agar janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu.
maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Ya, jadi Maryam dirawat oleh Nabi Zakaria. Lanjut, setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya atau di sisi Maryam. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau memperoleh? Dia, Maryam, menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan satu kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Footnote, yaitu Nabi Yahya membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kata kun atau jadilah tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihi salam yang akan lahir dari Maryam tanpa seorang ayah. Ayat 40. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala wanita di seluruh alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang sujud. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Footnote, sebagian mufasir mengartikan bahwa anak panah itu artinya undian. Undian dilakukan dengan melempar anak panah untuk menentukan siapa yang akan memelihara Maryam. Ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang satu kalimat firman darinya, yaitu seorang putra. Namanya adalah Al-Masih, Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Dia, Maryam, berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia, Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Dan dia, Allah mengajarkan kepadanya Nabi Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepadamu dengan satu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah seperti burung, berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran tentang kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman. Dan sebagai orang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan aku menghalalkan bagi kamu sebagian apa yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku, Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata, jadilah, kun, maka jadilah dia. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah, agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta di antara kita. Footnote, mubahalah ialah masing-masing pihak di antara orang-orang yang bersilang pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah, tapi mereka nggak berani. Dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ayat 62, sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Footnote, orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari golongannya. Lalu mereka membantah mereka yang lain dengan alasan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu datang sebelum mereka. Ayat 66. Begitulah kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Footnote-nya, berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui di antara orang Yahudi dan Nasrani itu adalah tentang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad alaihissalam yang akan datang, Nabi terakhir. Dan berbantah-bantahan tentang yang tidak diketahui, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat 67, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim,
dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Footnote, lurus berarti jauh dari syirik atau mempersekutukan Allah dan jauh dari kesesatan. Ayat 68. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini, Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Saya ulang, orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang yang mengikutinya dan mengikuti Nabi Muhammad ini, dan orang-orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan, melainkan menyesatkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Footnote, yaitu ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, Nabi terakhir. Ayat 71, wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui? Footnote, yaitu menutupi firman-firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Injil dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat mereka sendiri. Mereka menyembunyikan kebenaran, yaitu kebenaran tentang kenabian Muhammad SAW yang sudah disebut di dalam Taurat dan Injil. Ayat 72, dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran. Dan janganlah kamu percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas, maha mengetahui. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Sebenarnya, barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikan lidahnya hanya membaca kitab agar kamu menyangkal yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Footnote, para nabi berjanji kepada Allah SAW, para nabi berjanji kepada Allah
bahwa bila mana datang seorang Rasul bernama Muhammad, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu sudah tahu dan sudah berjanji kepada Allah bahwa nanti suatu saat akan datang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Ayat 82, maka barang siapa berpaling setelah itu, mereka itulah orang yang fasik. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka itu tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menembus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Ayat terakhir, juz 3, ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul azim, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan membaca terjemahan juz 3 yang berisi surat Al-Baqarah ayat 253 sampai 286 dan surat Ali Imran ayat 1 sampai ayat 92. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi besok untuk juz keempat. Nah, mungkin sedikit hikmahnya yang saya perhatikan di sini adalah yang pertama penempatan hukum ekonomi setelah ayat kursi tadi ya. Jadi larangan tentang riba dan perintah-perintah tentang sedekah tadi yang banyak sekali ayat-ayat tentang sedekah itu ditempatkan setelah ayat kursi dan bukti-bukti hari kiamat. Jadi mungkin hikmahnya itu adalah bahwa akar dari keserakahan atau riba dan kebatilan atau enggan bersedekah itu adalah krisis tauhid. Tidak percaya bahwa Allah yang maha menghidupkan, yang maha memberi rezeki. Seseorang baru berani melepaskan hartanya, bersedekah atau menolak keuntungan haram dari riba jika tauhidnya sekuat ayat kursi. Kemudian tadi juga kita perhatikan ya, ada transisi sasaran dakwah dari kaum Yahudi ke kaum Nasrani. Jika di Al-Baqarah itu adalah Yahudi, maka di Ali Imran ini adalah Nasrani. Jadi kita bisa lihat keterkaitan antar surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini sangat luar biasa. Jadi Al-Baqarah membongkar habis-habisan kesalahan Bani Israel, terutama sekte Yahudi yang terlalu materialistis, kaku pada hukum fisik, enggan melepaskan egonya, menyembah sapi betina, nanya-nanya terus sapinya harus yang seperti apa, dan membunuh nabinya, berusaha untuk membunuh nabinya juga. Kemudian di Ali Imran menyeimbangkannya dengan mengoreksi kaum Nasrani yang terlalu spiritualistis sehingga mengkultuskan atau menuhankan nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam, karena mujizat-mujizatnya. Padahal Nabi Isa itu adalah nabi Allah dan bukan merupakan seorang Tuhan. Jadi Islam itu hadir sebagai umatan
wasatan, umat pertengahan di antara ekstrim kaum Yahudi yang materialisme dan ekstrim spiritualisme yang salah arah, yaitu kaum Nasrani yang terlalu mengkultuskan nabinya hingga menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, kemudian kita perhatikan juga keindahan arsitektur dari juz 3 ini ya, teman-teman. Jadi, juz 3 ini membuka pembahasan ekonomi dengan perumpamaan sedekah satu biji tumbuh menjadi 700. Kebaikannya 700 kebaikan. Jadi kalau kita menginfakkan satu kebaikan, kita akan mendapatkan 700 kebaikan. Itu di awal juz. Kemudian menceritakan berbagai kisah sejarah, kisah akidah, dan ditutup secara presisi di akhir juz juga dengan kesimpulan bahwa kamu tidak akan mendapat kebaikan sampai kamu menyedekahkan apa yang kamu cintai. Jadi ini benar-benar diapit dengan ayat tentang harta, mulai dari perumpamaan bersedekah satu kebaikan menjadi 700 kebaikan, dan di akhir juz ditutup dengan kita tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kita menginfakkan sebagian harta yang kita cintai. Dan apapun yang kita infakkan itu, tentang hal itu Allah Maha mengetahui. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan membaca arti dan juga sedikit mentadaburi, mengambil hikmahnya dari juz 3 ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di esok hari untuk juz keempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.